Pelatih Timnas Indonesia John Hartman bisa kembali tersenyum lebar menjelang FIFA Series 2026. Sebab Kevin Dix berhasil membuat gebrakan lagi di kasta tertinggi Liga Jerman Bundesliga. Dix kembali mencatatkan gol untuk Borussia Mönchengladbach pada akhir pekan kemarin. Dia membantu Die Fohlen untuk mengalahkan Union Berlin dengan skor tipis 1-0 di lanjutan Liga Jerman. Itu merupakan gol keempatnya di musim ini yang kesemuanya dilesatkan dari titik putih. Kegemilangan Dix telah mendapatkan pengakuan di Jerman. Bahkan situs resmi Bundesliga memperingatkan lawan Gladbach berikutnya, yaitu Bayern Munich, akibat kemenangan yang dipersembahkan oleh Kevin Dix. Kegemilangan Kevin Dix pun diakui oleh Gladbach. Pada Rabu kemarin, sang pemain serbabisa Timnas Indonesia dinobatkan sebagai pemain terbaik di bulan Februari 2026. Ini menjadi modal yang penting untuk kepercayaan diri Dix menjelang laga besar melawan Bayern Munich. Sedangkan bagi Timnas Indonesia, kegemilangan Dix adalah kabar baik untuk John Hartman. Sebab dia akan dibutuhkan dalam kondisi terbaiknya pada saat melakoni FIFA Series 2026 di akhir bulan Maret ini. Hartman akan melakoni laga debutnya dengan menghadapi Saint Kitts and Nevis. Kemudian Timnas Indonesia akan menghadapi salah satu di antara Bulgaria atau Kepulauan Solomon pada laga berikutnya. John Hartman mempersiapkan 2 amunisi baru untuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menjalani FIFA Series pada bulan ini, sekaligus akan jadi momen debut Hartman. Memiliki waktu yang mepet, menambah pemain keturunan untuk ajang ini tentu sulit. Namun setelah melakukan evaluasi menyeluruh, peluang tersebut akan terbuka lebar. Saat ini mantan pelatih Timnas Kanada tersebut masih memantau potensi yang ada, baik di dalam dan luar negeri. Sebelumnya memang ada beberapa pemain keturunan yang membuka peluang bergabung ke Timnas. Kabar terkait bocoran pemain baru Timnas muncul saat kunjungan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir ke kantor Menteri Hukum dan HAM Supratman Yosni. Ini jadi langkah strategis demi menambah kedalaman skuad Timnas untuk beberapa ajang ke depan. Erick menjelaskan bahwa Hartman mengincar 2 nama baru dari Eropa. Tentu pemain tersebut harus sesuai dengan aturan FIFA agar tidak melanggar aturan. Sejauh ini langkah mendatangkan pemain keturunan dari PSSI berjalan lancar dan dokumen yang diberikan cukup lengkap. Hal tersebut untuk menghindari masalah yang terjadi seperti pemain ilegal milik Timnas Malaysia beberapa waktu lalu. Hartman sendiri memiliki target yang jelas selama bertugas bersama Timnas Indonesia dalam 2 tahun ke depan. Setelah mendapatkan pondasi dari FIFA Series, dia harus bersiap untuk ASEAN Cup 2026. Materi pemain yang berbeda memaksa pelatih berusia 50 tahun tersebut memiliki skuad berbeda karena ajang tersebut tidak digelar di FIFA Matchday. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman dijamin pusing saat ini. Sebab penyerang Timnas Indonesia yang memperkuat Persija Jakarta, Mauro Zylstra, mengalami cedera. Juru taktik Persija Jakarta, Mauricio Souza, mengungkap alasan menghilangnya Mauro Zylstra dalam pertandingan menghadapi Borneo FC di pekan ke-24 Super League 2025-2026. Ia menyampaikan Mauro Zylstra mengalami cedera paha. Mauro Zylstra merupakan salah satu rekrutan anyar Persija Jakarta di bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Namun, pemain berlabel Timnas Indonesia itu masih minim menit bermain, dengan baru mencatat 2 pertandingan. Ia mencatat penampilan bersama Persija Jakarta saat melawan Bali United dan PSM Makassar. Hal itu pun bermain sebagai pemain pengganti, dengan total menit bermain selama 21 menit. Terbaru, nama Mauro Zylstra menghilang dalam daftar susunan pemain ketika Persija Jakarta menghadapi Borneo FC. Situasi tersebut tentu menimbulkan tanda tanya. Usut punya usut, Mauro Zylstra ternyata mengalami cedera di bagian paha menjelang pertandingan melawan Borneo FC. Mauricio Souza menjelaskan penyerang 21 tahun itu mengalami cedera ketika menjalani sesi latihan bersama Persija Jakarta. Pengamat sepak bola Belanda Ferdy Vierklau menyebut Justin Hubner layak direkrut PSV Eindhoven. Bek Timnas Indonesia itu dinilai cocok berduet dengan Jordi Schouten di lini belakang De Boren. Hubner menjadi sorotan setelah penampilan impresifnya dalam kemenangan Fortuna Sittard atas NEC Nijmegen 3-2 Minggu 1 Maret 2026. Ia tampil tak tergantikan dan menyumbang 1 gol. Vierklau menilai Hubner tampil luar biasa dalam skema pertahanan Fortuna. Mantan pemain Ajax Amsterdam itu mengatakan PSV harus mempertimbangkan untuk merekrut sang bek.
konsistensi Hubner berhak untuk mendapat apresiasi lebih. Veerklau sangat terpukau dengan cara bertahan ex-Wolverhampton Wanderers tersebut. Untuk berikutnya, Fortuna Sittard akan berhadapan dengan Telstar SC. Jasmin Hubner dan kolega akan menjamu tim tamu di Overmans Joosten Stadion, Sittard, Belanda, Minggu 8 Maret 2026. Pascal Stroijk yang baru saja mengantarkan Leeds United promosi ke Premier League 2025-2026 ramai dibahas dalam beberapa hari terakhir. Bek 25 tahun ini menjadi perbincangan pencinta sepak bola tanah air karena kedapatan berada di tribun yang sama dengan mantan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Pencinta sepak bola Indonesia langsung mengaitkan kejadian di atas dengan kemungkinan Pascal Stroijk segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Sejatinya, tanda-tanda Pascal Stroijk segera membela timnas Indonesia sudah dibocorkan media Belanda, Football Premier. Petinggi Football Premier Danny van Laar membocorkan Pascal Stroijk sudah diizinkan membela timnas Indonesia. Meski begitu, tak diketahui secara pasti siapa yang memberi izin di sini, entah orang tua atau keluarga besarnya. Jika benar menjalani proses naturalisasi WNI, Pascal Stroijk merupakan kepingan puzzle terakhir di lini pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan John Herdman, Pascal Stroijk dapat mengisi posisi bek tengah sebelah kiri. Ex-pemain Ajax Amsterdam U21 ini dapat membentuk trio tangguh di jantung pertahanan skuad Garuda bersama Maes Hilgers dan Kapten J.E. Dezes. Dalam sebuah wawancara pada 2020, Pascal Stroijk mengaku memiliki darah Indonesia dari sang kakek dan nenek. Kakek Pascal Stroijk bernama Peter Weidemuller yang lahir di Surabaya, Jawa Timur. Menarik menanti pergerakan PSSI ke depan. Apakah pemegang 85 caps Premier League bersama Leeds United ini diperkenalkan sebagai calon pemain timnas Indonesia selanjutnya pada Maret 2026? Nama bek muda PSV Eindhoven yang juga pemain keturunan Indonesia, Ryan Flamingo, kembali menjadi perbincangan publik. Pemain berusia 23 tahun itu sebelumnya sempat mencuri perhatian fans sepak bola Indonesia setelah memasang bendera merah putih di bio Instagram pribadinya. Aksi tersebut langsung memicu spekulasi bahwa Flamingo memiliki ketertarikan untuk membela timnas Indonesia. Beberapa pemain berdarah Indonesia yang berkarir di luar negeri mulai menunjukkan ketertarikan untuk memperkuat skuad Garuda, termasuk Flamingo. Tak hanya memasang bendera merah putih, Flamingo juga sempat berinteraksi dengan striker Indonesia, Ole Romeni. Ia menanggapi unggahan Romeni di media sosial dengan komentar "Next round he", disertai emotikon hati. Komentar tersebut langsung disambut antusias oleh para pendukung timnas Indonesia. Banyak yang berharap Flamingo benar-benar membuka peluang untuk membela Indonesia di masa depan. Beberapa waktu lalu, Flamingo dikabarkan masuk radar klub raksasa Inggris, Liverpool FC. Juara bertahan Premier League itu disebut sedang mempersiapkan regenerasi di lini pertahanan untuk masa depan. Media yang fokus memberitakan Liverpool, Dev OCOKP, melaporkan bahwa Flamingo menjadi salah satu bek yang dipantau klub tersebut menjelang bursa transfer musim panas. Kedatangan pelatih anyar timnas Indonesia, John Herdman, menghadirkan optimisme baru di tengah keraguan lama kapan skuad Garuda mengangkat trofi. Publik sepak bola nasional sudah terlalu sering merasakan pahitnya menjadi runner-up di Piala AFF. Kini dengan pelatih berpengalaman yang pernah membangun ulang sepak bola Kanada, harapan itu kembali bersinar. Ia dikenal sebagai pelatih yang sukses membangun fondasi kuat di sepak bola wanita Selandia Baru dan Kanada, sebelum menangani timnas putra Kanada dan membawa mereka lolos ke Piala Dunia 2022 setelah absen 36 tahun. Di Kanada, bahkan muncul istilah sebelum dan sesudah Herdman. Ia tidak sekadar melatih, tetapi membentuk kultur, mentalitas, dan identitas permainan. Pendekatannya yang detail, komunikatif, dan berbasis analisis membuat banyak pihak percaya bahwa Indonesia akhirnya menemukan sosok yang tepat, bukan pelatih instan, melainkan arsitek jangka menengah panjang. Jika semua elemen berjalan seirama, bukan mustahil trofi AFF pertama akhirnya mendarat di tanah air. Dan saat itu terjadi, mungkin benar-benar bisa dikatakan era baru timnas Indonesia telah dimulai. Pemain timnas U20 Jens Raven menyebut bahwa terdapat sejumlah pemain keturunan atau diaspora yang berpotensi besar untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Ia menyorot nama Milian Manhoef. Dalam wawancaranya bersama Football Premier, Jens Raven menyebut bahwa terdapat beberapa pemain keturunan Belanda Indonesia